Selama beberapa dekade, Kuwait jadi satu-satunya negara Teluk yang tak pernah diserang Iran. Negara Teluk lain pernah menerima serangan rudal langsung dari Iran atau proksinya. Arab Saudi menahan serangan Houthi yang dipersenjatai dan diarahkan oleh Iran. Uni Emirat Arab menerima 3.000 serangan drone dan rudal hanya selama perang ini saja. Dan Qatar yang disebut-sebut sebagai sekutu Iran tetap saja terkena serangan. Tapi Kuwait berbeda. Kuwait tetap netral. Dan selama ini, bahkan sebelum perang ini, Kuwait selalu menjaga jalur diplomatik tetap terbuka, baik dengan Iran maupun dengan monarki Teluk lainnya. Tapi sepertinya sekarang Iran melanggar aturannya sendiri. Tadi malam, Komando IRGC menyusup ke sebuah pulau militer Kuwait untuk membunuh atau menangkap tentara Amerika. Saya tidak bercanda. Ini adalah eskalasi besar dari pihak Iran, dan mereka melakukan ini saat negosiasi ketika mereka mengaku menginginkan perdamaian jangka panjang. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Kuwait. Lihatlah laporannya. Kementerian Luar Negeri menyatakan kecaman dan penolakan keras negara Kuwait terhadap sekelompok bersenjata dari unsur Korps Garda Revolusi Islam di Republik Islam Iran yang menyusup ke Pulau Bubian dengan tujuan melakukan tindakan permusuhan terhadap negara Kuwait dan terlibat bentrok dengan personel Angkatan Bersenjata Kuwait sebelum akhirnya ditangkap yang mengakibatkan satu anggota Angkatan Bersenjata Kuwait terluka. Anda lihat, alasan mengapa hal ini menjadi masalah besar adalah karena pulau yang dipilih Iran untuk diserang ini. Pulau ini, Pulau Bubian, terletak sekitar 30 km barat daya perbatasan Iran. Dan Iran tahu bahwa pasukan AS sekarang menggunakan pulau ini dan pangkalan yang ada di sana. Karena sebenarnya Iran pernah menyerang pulau ini sebelumnya. Pada tanggal 4 April, ketika pasukan AS melakukan banyak serangan udara tepat di utara lokasi ini terhadap teroris Iran yang mencoba menyeberang ke Irak, Iran merespons dengan menyerang pulau ini, pada dasarnya sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat karena Iran tahu ada pasukan Amerika Serikat yang beroperasi dari pulau ini. Lalu hari ini, di tengah gencatan senjata dan di tengah negosiasi, IRGC mencoba menyusup ke pangkalan di mana kemungkinan besar pasukan Amerika Serikat berada. Mudah menebak tujuan mereka, mungkin membunuh atau menangkap tentara Amerika agar posisi tawar mereka lebih kuat dalam negosiasi. Sekarang, hal penting di sini adalah bahwa Kuwait memang mengatakan bahwa ini adalah serangan terhadap kedaulatan mereka dan mereka berhak untuk merespons. Berikut pernyataannya. Kuwait telah mengatakan bahwa negara Kuwait mempertahankan hak penuh dan hak yang melekat untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk mempertahankan kedaulatannya serta melindungi rakyat dan penduduknya. Alasan saya menyampaikan pernyataan ini, meski terdengar seperti pernyataan standar negara yang diserang, adalah karena Uni Emirat Arab juga selalu mengeluarkan pernyataan serupa setiap kali Iran menyerang mereka dengan drone dan rudal. Dan tebak apa? Sebelumnya, kami sudah membahas secara pribadi bahwa Uni Emirat Arab mulai menyerang balik. Hari ini, kami mendapat konfirmasi resminya. Lihat laporan ini. Uni Emirat Arab diam-diam menyerang Iran. Pada April, salah satu serangan mengenai kilang minyak di Pulau Levan, Iran. Sekarang, waktu serangan ini memang sangat menarik, karena kemungkinan besar terjadi beberapa jam sebelum atau beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan. Kita tak tahu waktu pasti, tapi kita tahu serangan terjadi hari itu. Nah, pada saat itu, di bulan April, ketika gencatan senjata diumumkan, semua orang berspekulasi siapa pelakunya. Apakah Israel yang menyerang kilang ini? Apakah Amerika Serikat? Amerika Serikat dan Israel secara terbuka membantah keterlibatan dalam serangan ini, dan Iran tak pernah menyalahkan siapapun. Tapi ada rumor bahwa itu adalah Uni Emirat Arab, dan sekarang kita punya konfirmasi. Nah, disinilah saya ingin memperjelas bagi siapapun yang masih bingung. Awalnya, ketika perang ini dimulai, setiap negara Teluk pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara mereka, dan mereka tidak akan membiarkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan yang berada di wilayah mereka. Tapi ini berubah ketika Iran mulai menyerang negara-negara tersebut sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Itu tidak masuk akal bagi siapapun. Apa yang dilakukan Iran hanyalah terorisme murni. Mereka menyerang negara yang tidak ingin terlibat dalam perang ini. Itulah sebabnya kini kita menerima lebih banyak laporan tentang negara-negara lain. Intinya, negara-negara seperti Uni Emirat Arab bisa mengizinkan AS menyerang Iran lewat wilayah udara mereka, atau terlibat langsung menyerang Iran dan kilang minyaknya. Sekarang, Uni Emirat Arab mungkin negara kecil, tapi militer mereka tidak bisa dianggap remeh. Militer mereka dilengkapi dengan jet tempur buatan barat dan jaringan pengawasan.
Serangan itu menunjukkan negara itu kini lebih siap menggunakan kekuatan terhadap Iran agar tak diintimidasi rezim teroris. Dan jika perang dimulai lagi, ini jelas bukan kabar baik bagi rezim Iran. Dan tebak apa? Bukan hanya Iran yang menyerang Uni Emirat Arab, kami juga menerima laporan dari Arab Saudi bahwa mereka melakukan hal yang sama. Lihat ini benar-benar muncul saat saya sedang merekam video ini. Jadi saat saya sedang merekam pembukaan, muncul laporan bahwa Saudi juga ikut serta dalam aksi balasan terhadap Iran. Berikut laporan dari Reuters. Arab Saudi melancarkan serangan rahasia terhadap Iran di tengah meluasnya perang di kawasan. Waktu terjadinya hal ini juga sangat penting. Saudi tidak terlibat dalam perang ini saat perang dimulai. Saudi baru terlibat untuk membela diri dan sebagai aksi balasan, pada dasarnya untuk menciptakan efek jera. Iranlah yang pertama kali menyerang infrastruktur dan warga negara Saudi. Tak ada negara bermartabat yang akan membiarkannya begitu saja. Meskipun saat perang kita belum tahu apakah Arab Saudi menyerang balik atau tidak, kini sudah dikonfirmasi bahwa mereka memang menyerang balik. Hanya saja hal itu tidak diumumkan secara terbuka. Konfirmasi ini memang dari dua pejabat barat, tapi kita tidak tahu artinya. Itu bisa berarti siapa saja, baik dari pemerintah Serikat, Eropa, atau tempat lain. Dua pejabat lain yang mengkonfirmasi berita ini adalah pejabat Iran. Tidak yakin seberapa dapat dipercaya bagian itu. Tapi tetap saja tidak berlebihan untuk percaya bahwa negara yang diserang oleh Iran tanpa provokasi akan merespons dengan cara tertentu. Begitulah cara menciptakan efek jera. Begitulah cara memastikan orang-orang tidak sembarangan menyerang. Sekarang, hal lain yang penting untuk diperjelas di sini adalah bahwa laporan-laporan ini baru keluar sekarang, tetapi mereka membicarakan serangan-serangan yang terjadi sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Sebelum April, serangan-serangan terjadi saat perang ketika Iran menyerang negara-negara ini dan mereka membalas. Jika perang dimulai kembali, yang tampaknya semakin mungkin terjadi karena negosiasi, Amerika Serikat tidak bersedia memberikan konsesi apapun terkait syarat nuklir yang mereka miliki. Artinya, mereka bersedia melepaskan syarat misil yang kita miliki sebelum perang. Kami siap melepaskan pendanaan kelompok proksi yang sebelumnya diminta dari Iran sebelum perang, namun tidak ada konsesi terkait senjata nuklir Iran dan program pengayaannya. Dan Iran juga tidak bersedia melepaskan hal itu. Jadi, sepertinya perang harus dimulai kembali pada suatu titik jika negosiasi tidak berjalan maju. Dan tebak apa? Negara-negara Timur Tengah, khususnya Teluk, pernah terlibat perang ini dan kini bersiap untuk putaran kedua. Saya punya detail lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar sangat membantu kami. Sekarang mari kita lihat cuplikan ini. Halo semua, selamat pagi. Timur Tengah bersiap menghadapi kemungkinan perang dalam beberapa hari ke depan. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Kalebov, memposting di X tadi malam dengan mengatakan, pasukan bersenjata kami siap memberikan respons yang pantas terhadap setiap agresi. Strategi yang keliru dan keputusan yang salah akan selalu menghasilkan hasil yang salah. Seluruh dunia sudah mengetahuinya. Kami siap untuk semua kemungkinan. Mereka akan terkejut. Bahasa ancaman ini muncul setelah Presiden Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian Amerika Serikat, menyebutnya sebagai sampah saat ia menyatakan bahwa gencatan senjata sedang sekarat. Itu sangat lemah, sungguh tak bisa dipercaya. Saya akan menyebutnya yang terlemah saat ini. Setelah membaca sampah itu, mereka berkata, saya bahkan tak selesai membacanya. Saya bilang, saya tak akan buang waktu membacanya. Menurut saya, itu salah satu yang terlemah saat ini, namun tetap penopang hidup kita. Apakah Anda yakin solusi diferensiasi bisa dicapai dengan Iran atau hanya opsi militer yang tersedia? Tidak, saya pikir itu sangat mungkin. Kemarin Presiden Trump bertemu dengan penasihat militer dan penasihat keamanan nasional untuk pada dasarnya melihat opsi-opsi yang dimiliki Amerika Serikat. Pertemuan ini berlangsung setelah Iran mengirimkan proposal perdamaian mereka yang pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat. Iran ingin menghentikan perang untuk sementara. Iran ingin Amerika Serikat mencabut blokade Amerika Serikat. Iran meminta AS mencairkan seluruh dana yang dibekukan. Sebagai imbalan, Iran hanya ingin membuka Selat Hormuz tanpa menyerahkan program pengayaan nuklirnya. Mereka menolak menyerahkan uranium nuklir atau uranium yang telah diperkaya di fasilitas mereka. Saat ini, mereka hanya ingin membuka Selat Hormuz. Dan mereka ingin Amerika Serikat menyerahkan semua perpustakaan yang dimiliki AS. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak diterima oleh AS. Dan saya rasa ini juga bukan sesuatu yang akan diterima oleh AS. Itulah mengapa pertemuan dengan komandan militer diadakan kemarin. Namun, penting untuk ditegaskan, pertemuan itu tidak berarti aksi militer akan segera terjadi.
Pertemuan seperti ini biasanya berlangsung 2 kali seminggu sejak gencatan senjata dimulai. Sebenarnya, belum ada aksi militer di luar Project Freedom. Mungkin ini berarti Project Freedom akan segera dimulai lagi. Namun, pertemuan dengan komandan militer tidak otomatis berarti perang akan dimulai kembali. Poin penting di sini, Presiden Trump akan ke Tiongkok besok, dan Tiongkok sangat berpengaruh terhadap Iran. Dan Iran berpikir Tiongkok memiliki banyak pengaruh terhadap Amerika Serikat. Jadi mari kita lihat bagaimana pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping berlangsung. Apa hasil dari pertemuan itu? Saya sangat meragukan bahwa perang akan dimulai kembali sebelum pertemuan itu. Dari sudut pandang Amerika Serikat, ini adalah pertemuan yang sangat penting. Dari sudut pandang Tiongkok, ini juga pertemuan yang sangat penting. Kedua pihak sebenarnya lebih memilih tidak membahas Iran, namun hal itu tampaknya mustahil di dunia saat ini. Hampir setiap negara di dunia sedang menderita akibat krisis Selat Hormuz yang diciptakan oleh Iran. Jadi saya yakin Iran akan menjadi topik terpenting yang akan dibicarakan para pemimpin. Mari kita lihat apa hasilnya nanti. Sekarang cerita penting lainnya yang muncul kemarin berkaitan dengan Pakistan, negara yang telah menjadi mediator negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan ini menarik karena tampaknya Pakistan mungkin bukan mediator netral seperti yang diinginkan Amerika Serikat. Lihatlah laporan berikut ini. Saat Pakistan memposisikan dirinya sebagai jalur diplomatik antara Teheran dan Washington, diam-diam mereka mengizinkan pesawat militer Iran untuk diparkir di negaranya yang berpotensi melindungi mereka dari serangan Amerika Serikat. Beberapa hari setelah Trump umumkan gencatan senjata awal April, Teheran mengirim beberapa pesawat ke pangkalan udara Pakistan Nur Khan. Di antara perlengkapan militer tersebut, terdapat pesawat RC-130 milik Angkatan Udara Iran, varian pengintaian dan pengumpulan intelijen dari pesawat angkut taktis Lockheed C-130 Hercules. Pejabat Pakistan mengonfirmasi pesawat Iran tiba dan masih berada di negara itu, seperti dilaporkan CBS. Militer Pakistan atau Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan bahwa tidak ada kaitan sama sekali dengan kontingensi militer atau pengaturan perlindungan apapun. Pernyataan yang menyeratkan sebaliknya dianggap spekulatif, menyesatkan, dan sama sekali tidak sesuai dengan konteks fakta. Pakistan menyatakan pesawat-pesawat itu ada di negara tersebut untuk mendukung keamanan jika pembicaraan damai lanjutan diadakan. Sekarang, kesimpulan ini sebenarnya tidak terlalu mengada-ada, karena militer Amerika Serikat sendiri mengirimkan banyak peralatan ke Pakistan jika terjadi putaran kedua pembicaraan dan jika Presiden Trump mengunjungi negara tersebut. Tapi alasan begitu banyak orang sangat skeptis terhadap Pakistan adalah karena seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, selama Perang Afghanistan, Pakistan dalam beberapa hal bermain di dua kaki. Mereka membantu Afghanistan dan Taliban, tapi juga menjadi sekutu IS Serikat selama perang itu. Dan itulah mengapa banyak orang lebih sulit untuk benar-benar mempercayai Pakistan. Salah satu orang tersebut adalah Senator Lindsey Graham yang mengatakan hal ini tentang Pakistan pagi ini. Silakan dengarkan. Apakah Anda mengetahui laporan bahwa Pakistan mengizinkan pangkalan mereka digunakan untuk memarkir pesawat Iran? General King. Pak, saya sudah melihat satu laporan tentang itu. Apakah itu akurat? Tentu saya rasa itu berdasarkan berbagai hal yang terklasifikasi. Izinkan saya bertanya, apakah Anda setuju jika itu akurat? Itu kurang konsisten sebagai mediator perdamaian. Maaf, saya tidak mau berkomentar. Berdasarkan negosiasi yang berlangsung dan Pakistan. Sekretaris Hexted, jika mediator mengizinkan pesawat pengintai Iran diparkir di pangkalan udara Pakistan, apakah menurut Anda itu konsisten dengan menjadi mediator yang adil? Saya tidak ingin terlibat dalam negosiasi ini. Saya mau. Ya, saya mau. Saya ingin terlibat dalam negosiasi ini. Saya tidak percaya pada Pakistan sama sekali. Jika mereka benar-benar memiliki pesawat Iran yang diparkir di pangkalan Pakistan untuk melindungi aset militer Iran, itu berarti menurut saya kita sebaiknya mencari orang lain untuk menjadi mediator. Tak heran urusan sialan ini mandek. Sekarang mari kita lihat apa hasilnya dari ini. Mari kita lihat apakah pesawat-pesawat itu benar-benar kembali ke Iran atau tidak jika pembicaraan damai dibatalkan. Karena dengan begitu kita akan tahu persis apa yang dilakukan pesawat-pesawat itu di Pakistan. Saya ingin menekankan bahwa 2 atau 3 minggu lalu, pejabat Iran menuduh Pakistan terlalu memihak Amerika Serikat dalam negosiasi ini dan menginginkan mediator netral. Jadi di satu sisi itu sebenarnya positif. Tapi jika kedua belah pihak menuduh mediator memihak pihak lain,
karena setidaknya tuduhan itu tidak hanya datang dari satu pihak saja. Kedua belah pihak berpikir bahwa Pakistan tidak cukup membantu pihak mereka, atau mungkin Pakistan terlalu banyak membantu pihak lain. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir seiring negosiasi berjalan, kita akan tahu lebih banyak. Sekarang mari kita alihkan fokus kita kembali ke Iran. Situasi ekonominya benar-benar semakin buruk. Lihatlah laporan ini. Hampir semua orang yang saya temui di Iran mengatakan hal yang sama, yaitu inflasi yang memberatkan, terutama harga makanan naik tajam dalam sebulan terakhir, sesuatu yang tidak tampak di media berbahasa Inggris. Dan ini terjadi karena pasokannya benar-benar tidak masuk. Ada kargo makanan yang seharusnya masuk, tapi ternyata orang-orang Iran, atau lebih spesifiknya IRGC, mencoba menyelundupkan senjata dengan menyembunyikannya di dalam kontainer-kontainer yang sebenarnya diperuntukkan untuk mengangkut makanan bagi negara. Dan itulah mengapa inflasi benar-benar tidak terkendali, karena pasokan tidak masuk. Dan tentu saja mata uang Iran terus saja anjlok. Dan itu berarti orang-orang Iran hanya membeli lebih sedikit dari apa yang bisa mereka impor. Apapun yang mereka beli dari luar negeri, mata uang mereka kehilangan nilai setiap harinya. Artinya mereka bisa membeli lebih sedikit tiap hari. Bahkan situasinya sudah begitu buruk sehingga Bank Sentral Iran memberlakukan pembatasan pada transaksi mata uang asing untuk menjaga cadangannya. Pada dasarnya, mereka ingin memastikan mereka memiliki mata uang keras, mata uang asing seperti dolar, euro, bahkan mungkin yuan yang bisa mereka gunakan untuk membeli pasokan dari negara lain. Sekarang di titik inilah situasi ekonomi akan terus memburuk. Tapi sayangnya, inilah masalah dengan rezim diktator seperti Rusia atau Korea Utara, di mana meskipun situasi ekonominya sangat buruk, rakyatnya menderita setiap hari. Para elit pembuat keputusan tidak menderita sehingga bisa bertahan lama. Salah satu masalah utama sanksi, terutama jangka pendek, adalah sanksi memang efektif dan ditujukan menyerang perekonomian. Sanksi bertujuan menyulitkan penguasa mengembangkan ekonomi dan mendapat uang. Namun meski ekonomi terpuruk, mereka tetap enggan melepas kekuasaan. Jadi mereka tidak mau mengakui kesalahan dan bernegosiasi. Kita sudah melihat hal ini terjadi di Rusia, kita sudah melihat hal ini terjadi di Korea Utara, dan kemungkinan besar kita juga melihat hal ini terjadi di Iran. Rakyatlah yang akan paling menderita. Kaum elit menikmati kekuasaan dan keuntungannya, serta ingin mempertahankannya selama mungkin. Sekarang untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus kembali lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.